Saudaraku sekalian, hari ini sudah jelas siapa sebenarnya musuh yang nyata bagi bangsa dan negara dan termasuk kita sebagai rakyat. Siapa musuh kita? Sudah jelas. Sudah dibukakan oleh Yang Maha Kuasa bahwa musuh kita yang menghancurkan bangsa dan negara ini sudah jelas siapa itu. Sudah jelas. Jangan lagi bertanya siapa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang masih punya rasa kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan negara ini, mulai kita harus membangun kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Saudara sekalian, yang kita hadapi ke depannya adalah kelompok-kelompok yang masih ingin eksis terus, yang masih belum puas menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Hari ini kita menyaksikan Pulau Sumatera dalam keadaan yang memprihatinkan. Itu bukan karena faktor cuaca saja, bukan hanya faktor hujan, tetapi itulah hasil dari yang dikerjakan oleh para pengkhianat bangsa dan negara ini. Saudara sekalian, kapan Anda akan sadar bahwa keadaan bangsa dan negara kita ini bukan lagi kita bicara soal korupsi dalam bentuk uang, tetapi pengrusakan alam ini betul-betul menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kita benar-benar mau dibuat sebagai manusia yang tak bernilai di muka bumi Tuhan ini. Kita tidak dihitung mau mati besok atau masih mau hidup. Apakah mereka layak untuk masih terus berjubah negara, berjubahkan negara, dan bicara tentang kerakyatan, bicara tentang kebangsaan? Tidak layak. Ingatlah apa yang disampaikan oleh para founding fathers. Ingatlah apa yang disampaikan Bung Karno. Hari ini menjadi nyata. Kita sudah berhadapan sesama saudara kita yang bukan hanya mau maling dalam bentuk uang, tapi juga mau menghancurkan alam ini dan tidak peduli dengan kehidupan kita. Berarti kita hari ini benar-benar berhadapan dengan manusia laknat. Manusia yang betul-betul bukan lagi jiwa manusia. Ini adalah jihad. Hari ini kita berjihad. Berjihad membela dan mempertahankan hak hidup kita di muka bumi Tuhan ini. Pertahankan daerahmu, saudaraku sekalian. Jangan kau terlena dengan buayan embel-embel soal investasi. Jangan kau terlena dengan buayan bahwa akan dibukakan lapangan pekerjaan. Hari ini, kalau kita berpenghasilan 50 juta pun, dengan kondisi dan keadaan alam kita tidak bisa sembrono. Harus kita jaga keseimbangannya. Lalu 50 juta per bulan itu kita beli mobil, bangun rumah berlantai 4. Tapi pada saat musim penghujan, kita terancam dengan ancaman yang serius oleh banjir. Mobil kita dihanyutkan, dibawa hanyut oleh banjir. Lalu kita harus lari dan nongkrong di atas atap. Entah selamat atau tidak. Apakah itu yang disebut dengan kemakmuran dan kesejahteraan? Merenunglah saudara sekalian. Dan melalui media sosial inilah mari kita membangun persatuan, kesadaran. Harus dengan kesadaran baru kita bisa bersatu. Kehidupan kita besok rasanya kita tidak lagi berada pada keamanan dan kenyamanan, tetapi kita sudah berada pada ancaman yang nyata. Apakah kita masih bisa hidup atau tidak? Alam Indonesia ini berbahaya kalau dikelola dengan manusia-manusia yang rakus, yang korun, yang tamak. Mereka lah musuh kita. Mereka lah yang menyebabkan penderitaan kehidupan kita dalam hal ekonomi. Dan hari ini bukan hanya soal ekonomi, bahkan nyawa kita pun mau dihabisi secara tidak langsung oleh mereka-mereka itu. Saudaraku sekalian, jangan terlena hanya karena diberikan bantuan hari ini. Bantuan dalam bentuk apapun, dibangunkan kembali jalan-jalan dan jembatan itu. Tapi kalau jaminan keselamatan kita tidak dipertunjukkan, maka berarti mereka mempermain-mainkan kita sebagai manusia. Kita harus berjihad soal itu. Kita harus bersuara lantang. Kalau alam ini tidak dikembalikan, kalau kerusakan di hulu itu mereka tidak kembalikan, mereka hanya bangun kembali jembatan, jangan Anda terlena. Karena itu sama saja kita dibangunkan lagi untuk menjadi malapetaka, menjadi ancaman kehidupan kita besok atau lusa. Merdeka!